Salam jemaat Tuhan. Sekali lagi terima kasih kehadiran semua. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, sebelum kita meneruskan acara pemberkatan pada tengah hari ini, pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon kuasa-Mu, hadirat-Mu mengurapi kami. Firman-Mu untuk dasar bagi kami ya Tuhan. Secara khusus pasangan mempelai. Bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita sudah mendengar juga MC membaca bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan. Hanya maut. Bukan hanya mau, tapi hanya maut yang boleh memisahkan. Inilah dasar iman kita. Oleh itu, ya buat kita, peringatan bagi kita keluarga-keluarga, juga pemuda-pemudi, dan secara khusus untuk kedua pasangan mempelai. Ya, saya mengambil ayat firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 24 dan juga dalam Kejadian 1 ayat 27 ya, ayat yang ke-28 ya. Pernikahan adalah rencana Allah dari sejak penciptaan. Dan kita mengerti ini pernikahan ya memang sudah satu plan Tuhan. Kalau kita lihat Kejadian 1, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Allah diciptakannya dia laki-laki, perempuan diciptakannya mereka memberkati dan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi, takluklah dan berkuasalah. Jemaat Tuhan yang dikasihi, jelas kita mengerti pernikahan, perkawinan itu adalah memang rencana Tuhan sejak penciptaan. Dan Eri berjumpa dengan Kim. Tuhan temukan ini adalah rencana Tuhan, bukan karena dengar baik-baik. Bukan karena perempuan di Semenanjung tidak ada lagi. Lalu si Eri ini carilah si Kim, tidak, tapi Tuhan sudah tentukan ini. Ini harus sadar. Iya, bukan tidak ada perempuan di Semenanjung ini. Sebab ini si Eri kan di Semenanjung kan. Bukan karena tidak perempuan, tapi ini direncanakan Tuhan. Demikian juga Kim. Bukan karena tidak ada lagi laki-laki di Sabah. Lalu pikir cari si Eri. Tapi ini rencana Tuhan. Ini kehendak Tuhan, ini yang Tuhan tentukan. Oleh itu perkawinan yang Tuhan jodohkan ini, yang Tuhan temukan ini. Ada beberapa dasar yang perlu kita ketahui. Secara khusus pasangan mempelai pada tengah hari ini. Memang kita tahu ini diberkati Tuhan, ini rencana Tuhan, tapi dengar, ada prinsip-prinsip yang perlu kita tanamkan dalam keluarga. Selain utamakan Tuhan, hadirkan Tuhan, berdoa, tetapi ada hal yang paling penting. Saya rasa ya perlu setiap pasangan, keluarga yang perlu ditanamkan sampai akhir hidup. Ini perlu kita mengerti. Itulah saya kutip dalam Kejadian 2 ayat yang ke-21. Dikatakan di sini, lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutupnya tempat itu dengan daging. Dan rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Prinsip yang pertama yang saya rasa perlu dalam keluarga, secara khusus pasangan pada tengah hari ini, yang pertama melalui ayat ini saling
mengasihi, saling menghormati. Kenapa? Sebab dua-dua diciptakan oleh Tuhan. Sadar ini dalam keluarga perjalanan semua. Sebab kita tahu manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya sudah pengaruh karakter ilahi itu rusak. Dan dengan lahir baru melalui Yesus Kristus kita dipulihkan. Sungguh pun kita sudah dipulihkan, tapi masih ada pengaruh dosa. Oleh sebab itu kita perlu sadar ini bahwa kita ini sama-sama diciptakan, mau itu perempuan dan lelaki sama-sama dicipta Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita tidak mungkiri. Di luar sana ada suku, ada budaya yang lebih mengagungkan laki, inilah yang anak, inilah sah anak, yang laki-laki sah. Ada juga suku yang berkata inilah yang sah jadi anak perempuan. Dan ada juga sejarah, ada negara yang kalau kita baca sejarah membunuh setiap anak-anak perempuan, yang laki-laki saja yang disuruh hidup. Karena inilah yang berharga. Tapi jelas bagi kita yang sudah ada firman Tuhan, dua-duanya dicipta oleh Tuhan. Tidak ada. Maka ini saya percaya dalam perjalanan nanti Kim dan Eri, perjalanan dalam keluarga mesti ada ini, saling menghormati, saling mengasihi. Tidak ada yang lebih tinggi. Dia memang Tuhan buat satu struktur. Suami menjadi kepala. Tetapi bukan berarti si suami suka-suka. Ayat ini menunjukkan bahwa yang laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada yang lebih agung, sama. Ini perlu kita ada dasar. Kadang-kadang banyak terjadi. Istri tidak menghargai suami, suami tidak menghargai istri. Dasar ini perlu kita tanamkan. Khusus, ini Eri dan Kim ini sangat dekat dengan pastor. Tapi saya perlu pesankan ini. Menjalani yang banyak pergumulan nanti. Tapi tanamkan dasar ini. Saya rasa ini penting, saling menghargai. Kalau kita lihat dalam Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Sesudah Tuhan kita sadari tentang ini, tentang penciptaan, dua dicipta Tuhan, ada struktur sistem Tuhan letakkan dalam keluarga. Istri harus tunduk kepada suami. Dan ayat yang ke-25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ada prinsip ini yang perlu ditanamkan. Saling menghormati, saling mengasihi, dan jelas dikatakan suami kasihi, istri tunduk. Saya tidak tahu, walaupun mungkin sudah lama berkenalan tapi belum lagi tuh Kim, nampak. Tapi saya percaya kalau ada sistem ini, tunduk dan saling mengasihi semua. Dalam keluarga pasti ada konflik. Dengar, tidak mungkin tidak ada konflik, tidak mungkin tidak bertengkar. Tapi apa yang kita mau belajar dari firman Tuhan ini, konflik itu bawalah kepada hal positif. Salah, kan ada konflik, kan ada dua penyelesaian. Adakah dalam hal positif atau hal negatif? Itu konflik biasa. Tapi apakah konflik itu dibawa kepada hal positif? Dasar pertama, saling mengasihi. Mari jemaat Tuhan juga bagaimana? Mungkin kita praktiknya. Memang kita untuk mengajar dalam konseling lama 6 bulan, bukan mudah. Kenapa? Karena keluarga itu perjuangan, bukan enak-enaknya. Bukan seperti bercinta kaulah bulan, kaulah semua itulah. Sampai ada kawan saya katakan, karena cinta sudah melekat, tahi gigi jadi coklat, dia bilang. Saya pun tidak tahu, itulah umpama, tapi sudah menikah baru tahu.
Tapi saya percaya dasar yang pertama kita pelajari, saling mengasihi, saling menghormati. Haleluya, akan mengalami pertolongan, hikmat-hikmat dari Tuhan. Amin. Ini saling menghormati, saling mengasihi. Saya ingat waktu Bapak rohani saya mau konseling saya dengan istri. Dia langsung beritahu, istri tunduk kepada suami. Jangan suka-suka tidak dihormati. Mudah, kalau tahulah orang kita, ala Batak. Kalau orang Batak tunduk kah? Raju, kau jangan sembarang marah-marah, jangan angkat tangan, jangan apa macam-macam kata-kata, jangan. Makanya prinsip pertama saling mengasihi, jangan menghormati. Kalau ada pertengkaran, jangan keluar kata-kata semua nama binatang di zoo keluar. Kenapa keluar semua itu? Karena tidak memahami ini, sama-sama berharga. Sama-sama dicipta Tuhan. Ini dasar pertama, saling menghormati, saling mengasihi. Saya tahu, yalah, oke lah kalau pastor ini ya baca Alkitab. Siapa bilang semua kita perjalanan sama Alkitab ini untuk yang pastor, bukan pastor sama dikatakan saling mengasihi, saling menghormati. Yang kedua, apalagi? Yang kedua saya ambil dari kejadian 2 juga ya, kejadian 2 ayat yang ke-24 dikatakan di sini ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dasar yang kedua, saya rasa ini penting untuk kita ketahui yang berkeluarga, yang akan berkeluarga dan yang sekarang secara khusus pasangan mempelai. 2 menjadi satu. 2 menjadi satu. 2 menjadi satu. Bukan 2 menjadi 2, 4 menjadi 4. Ini perlu mengerti kenapa Tuhan katakan laki-laki itu akan meninggalkan. Sudah berubah, meninggalkan berarti ada satu hal, ada visi baru, ada hal baru yang perlu dilakukan. Tidak sedikit berita kita dengar, banyak perceraian, banyak pertengkaran terjadi, banyak konflik dalam keluarga karena pihak ketiga. Kedua orang tua ada di sini. Tapi dengar, sebagai kepala keluarga, mulai sekarang engkau ada visi baru. Dalam keluargamu, bersama membangun. 2 menjadi 1, bukan 2 menjadi 2, 4 menjadi 4. Makanya kalau kata Amsal, rumah tangga itu, ruangan rumahnya diisi dengan banyak perhiasan karena hikmat. Makanya tidak berhenti, terus belajar. Karena ada visi baru, nanti sudah ada anak bersama nanti mengatur anak ini. 2 menjadi 1. Banyak hal kita dengar. Perceraian, perpisahan terjadi karena mertua. Si perempuan karena mertua si laki-laki. Inilah yang saya katakan 2 menjadi 2. Kadang-kadang dipengaruhi orang lain. Bukan kepala keluarga, bukan keluarga itu sendiri. Yang membuat keputusan, yang memikirkan bersama. Tuhan sudah katakan lalu si laki-laki itu akan meninggalkan. Dan dia membangun keluarga, dialah yang mengatur. Pihak keluarga, pihak mertua itu penasihat, bukan pembuat keputusan. Tapi realitinya banyak di luar sana. Satu kali saya dengar cerita. Tahu si perempuan ini, si laki-laki ini mau cium istrinya ini. Yang perempuan ini pun permisi, minta izin kepada mama dia dulu. Mak, nanti suami saya mau cium, boleh tak? Kenapa ini bukan menjadi 2 menjadi 1? Ini 2 menjadi 3. Reality. Ada lagi saya dengar. Wah si laki-laki si suami ini
Apa-apa dia tanya mama dia. Apa-apa sehingga si suami ini tidak menghargai istri. Inilah yang dikatakan 3 menjadi 2, 4, 5. Terjadilah pertengkaran, terjadilah pergaduhan. Ini banyak yang tidak sadar. Tapi kita bersyukur ada kebenaran firman Tuhan menjadi pegangan kita. Wah, ini kadang-kadang saya tengok. Makanya kalau sudah dalam keluarga belajar. Eri, Kim belajar sudah mengerti ini 2 menjadi 1. Mungkin si Kim suka ini tuhau. Ya mungkin si Eri tidak suka tuhau, ya kurangin. Bukan dia bilang 2 menjadi 1, kurangin sama-sama. Mungkin si Eri suka Ya suka Starbucks, siapa tidak suka Starbucks, si Kim, ya kurangin. Itulah menjadi 1, tapi sama-sama sukalah, oke lah. Tapi apa maksud saya tekankan di sini. Apapun mungkin dulu karakter kita, dalam segala aspek sama-sama kurangin, jangan paksakan kemauan. 2 menjadi 1. Ini banyak hal. Saya tidak tahu ini temperamen siapa yang lebih menonjol. Nanti saya tahu nantilah lepas apalah. Siapa yang lebih menonjol? Adakah si istri yang menjadi atau si suami? Ya itu temperamen. Tapi Alkitab sudah bagi tahu 2 menjadi 1. Prinsip hari ini kita belajar saling mengasihi, saling menghormati atau saling menghormati, 2 menjadi 1. Sedar itu. Mungkin ada banyak, mungkin pengaruh. Tapi dengar mereka hanya penasihat. Bukan berarti salah keluarga bagi nasihat itu jangan salah tafsir. Tapi yang pembuat keputusan keluargalah, pasangan inilah. Amin. Eri, selamat pengantin baru. Kim, biarlah saling menghormati. Biarlah 2 menjadi 1. Amin. Saya percaya apabila ini diterapkan dalam keluarga, tangan Tuhan terbuka, membuka jalan menolong keluarga Eri. Amin. Haleluya.